Bete nih, denger radio ah. Karena dia. Loh, kok liriknya dia semua sih? Hey, emang nggak tahu 106 dia Untirta? Makanya jangan geser ya frekuensinya. Anggaran kesehatannya itu masih rendah, masih di bawah rata-rata negara-negara berkembang. Nah, Indonesia itu anggaran kesehatannya itu 3%, di bawah 3% dari PDB, ya, dari GDP. Oke, Nah, kecil itu, juga ya. Ya, masih di bawah di rata-rata negara berkembang itu rata-rata sudah 5%. Artinya memang dari segi kebijakan anggaran, sektor kesehatan itu underfunding ya, sektor kesehatan itu kurang dananya. Nah itu sebetulnya yang menjelaskan juga kenapa BPJS itu bisa defisit. Nah kalau kita lihat dari sejarahnya, BPJS itu memang dari sejak awal didesain atau diputuskan sebagai keputusan politik yang dari segi teknokratnya, dari segi teknis, itu besaran iuran itu di bawah harga keekonomian atau harga harga yang dibutuhkan oleh menjamin kesehatan. Jadi kan kalau di bidang keuangan atau health economy gitu ya, keuangan ekonomi kesehatan, itu kita bisa ngitung sebetulnya dengan teknik aktuaria per orang itu butuh anggaran berapa untuk kesehatan. Nah dari sejarah BPJS atau dari sejarah JKN itu dari awal, dari sejak JKN diputuskan tahun 2014 itu memang besaran iurannya itu lebih rendah daripada yang dihitung. Saya masih ingat kalau dulu kan masih berapa 17.000 ya yang kelas itu sebetulnya ukurannya itu rata-rata per orang itu harusnya 35.000 atau 39.000. Jadi memang ada masalah mismatch antara besaran iuran yang ditetapkan dengan kebutuhan. Mungkin memang itu dari awal pasti akan defisit gitu. Mungkin itu juga yang jadi salah satu kendala bagi BPJS itu sendiri ya, yang akhirnya itu tadi defisit atau dan lain sebagainya. Tapi itu juga penasaran Pak dengan negara-negara berkembang yang lain gitu, yang mungkin standar kesehatan bukan standar kesehatan ya, mungkin dari sisi kesehatannya itu lebih baik gitu dibandingkan kita gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan begitu Pak? Apakah ada mungkin meminjam uang kah gitu kan, atau anggaran memang dilebihkan kah, atau bagaimana sih Pak? Iya. Kalau bicara itu sebetulnya kita harus ngobrol dulu soal struktur atau sistem kesehatan, pilihan sistem kesehatan yang diambil ya. Pada dasarnya kan gini, karena gini, kalau kita bandingkan dengan negara maju atau negara-negara berkembang yang lain, itu kita nggak bisa membandingkan kecuali membandingkan dengan negara yang sistemnya mirip dengan Indonesia. Betul, setuju. Nah ini kan dalam kajian kesehatan atau pembiayaan kesehatan itu kan sistem kesehatan atau layanan kesehatan itu bisa dibiayai atau didesain dengan beberapa pilihan. Nah ada yang secara umum itu biaya kesehatan atau ya seperti asuransi kesehatan seperti JKN itu dibiayai secara full dari pajak. Jadi pemerintah itu ngambil uang untuk membiayai asuransi kesehatan dari pajak, sehingga warga negaranya nggak usah bayar lagi gitu. Ini mungkin beberapa negara kayak negara-negara Skandinavia gitu ya, di Inggris misalkan salah satunya dengan National Health Insurance, National Health System itu mereka nggak bayar lagi, jadi semua kita nggak bayar iuran lagi. Dari pajak itu tadi gitu ya? Iya dari pajak. Nah itu sisi paling kanan lah jadinya. Jadi semua dibayar oleh negara ambil dari pajak. Tapi konsekuensinya pajaknya harus tinggi. Betul. Gitu. Orang bayar pajak harus tinggi supaya But it's worth it Pak, ya kan? Iya gitu. Jadi semua narik dari pajak, pajak ini bisa membiayai semua program kesehatan.
Nah, di sisi paling kiri itu ada yang bertumpu kepada pembiayaan personal. Artinya semua biayanya itu diserahkan ke pasien. Mungkin kayak kita dulu, mungkin bagi teman-teman yang dulu nggak punya asuransi, ya setiap sakit ya berapa biayanya kita harus bayar penuh gitu kan. Betul. Di out of pocket gitu. Jadi bayarnya dari uang saku yang sakit. Kalau sakit bayar banyak, kalau nggak sakit ya nggak bayar. Nah, ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu gabungan. Jadi ada yang dibayar sebagian oleh negara, ada yang dibayar oleh masyarakat. Nah, Indonesia itu sebetulnya mengambil yang tengah ini. Jadi makanya mungkin dalam JKN, dalam BPJS itu ada peserta yang bayar sendiri ya. Jadi dia bayar iuran, kontribusi gitu ya. Itu bukan bayar iuran gitu ya, dia iuran tiap bulan. Ada yang sebetulnya dia harus bayar iuran tapi iurannya dibayari oleh negara. Oke. Yang menerima bantuan iuran. Itu jumlahnya cukup besar, itu hampir 60% sebetulnya peserta BPJS itu iurannya dibayarkan oleh negara, PBI gitu. Itu dia. Jadi kita tuh ada di tengah-tengah ini. Kenapa Indonesia mengambil pilihan yang kedua ini atau pilihan yang tengah itu? Karena pajak kita itu kecil. Gitu ya, nggak cukup. Kayaknya nggak memungkinkan juga kalau meninggikan pajak ya Pak. Iya, jadi kok coba teman-teman bayangkan di Indonesia itu yang punya NPWP cuma 15%. Wah, dari seluruh jumlah penduduk Indonesia gitu ya. Itu yang punya nomor NPWP ya. Yang bayar pajak berapa orang? Yang bayar pajak mungkin 5%, paling tinggi 7% sampai 10%. Jadi coba dibayangkan, ironi 10% banget yang sih bayar ya. Pajak, 10% yang bayar pajak itu harus membiayai atau harus menanggung program untuk 100% penduduk. Iya, betul. Ya, secara politik kita secara keuangan nggak mungkin biayai ya. menyandarkan pembiayaan BPJS JKN itu kepada pajak. Harus ada iuran dengan sebagian masyarakat bayar iuran. Dan memang di samping itu pun angka kesakitan Indonesia itu juga masih tinggi ya Pak ya. Nah, itu juga di sisi lain ya. Memang jadi kita harus melihatnya. Ini kan sebetulnya JKN ini kan aspek kuratif, aspek pengobatan. Istilahnya ini nunggu di tikungan nih JKN ini ya. Dia cuma mencoba untuk merespon atau merawat orang yang sakit. Nah, seharusnya memang kalau dalam sistem kesehatan kita perkuat di sisi promotif dan preventifnya, pencegahan gitu ya. Yang harusnya memang pendidikan atau penyuluhan, penyadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ini di pemerintah sebetulnya ada programnya itu dengan gerakan masyarakat sehat. Itu sebetulnya yang harus ditingkatkan. Karena memang tadi seperti disampaikan dari data BPJS itu 20% itu penyakit tidak menular, terutama karena saya juga aktivis rokok ya, anti rokok itu. 20% itu penyakit yang diklaim oleh BPJS itu adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok. Artinya secara umum kalau misalkan kita bisa memperbaiki gaya hidup masyarakat supaya lebih sehat, klaim BPJS itu akan turun sedikit. Oke. Nah, berarti Pak, kalau misalnya tadi kita sempat dengar juga posisi Bapak sendiri ini, kalau misalnya dibilang setuju tidak setuju, sebenarnya setuju atau mendukung lah gitu ya kenaikan BPJS ini kalau secara pribadi gitu ya. Berarti juga artinya Bapak setuju ya kalau kenaikan iuran ini bisa sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan gotong royong gitu, seperti yang diamanahkan di undang-undang gitu ya. Mungkin gini ya, kalau posisi saya tuh saya setuju bahwa BPJS atau JKN itu harus ditingkatkan anggarannya. Nah, kemudian solusinya untuk meningkatkan anggaran JKN atau pembiayaan kesehatan itu apakah hanya dengan iuran? Mungkin saya juga nggak sepakat 100%. Artinya memang pemerintah sebetulnya tidak mesti bertumpu ke situ juga. Betul. Saya kira sih tadi karena saya bilang tadi di awal, memang emang kan harus semuanya itu kan harus ditanggung bareng-bareng ya. Artinya kalau kita mau ada program jaminan kesehatan, ya kita harus pikirkan biayanya dari mana. Iuran itu salah satu sumber. Salah satu dari sumber. Saya kira sih tetap seperti sekarang kalau yang mampu bayar iuran harusnya dia bayar iuran banyak. Yang nggak mampu dibiayai oleh negara. Mungkin ada alternatif lain gitu ya Pak ya.
Alternatif lainnya ada, saya kira kalau di beberapa negara itu Indonesia juga sudah mulai melakukan itu melalui pembiayaan cukai. Nah, itu dia. Saya juga sudah mulai mendengar nih, biaya cukai akan naik gitu. Ya, cukai. Cukainya terutama cukai terhadap barang-barang yang merusak kesehatan. Ya, rokok. Betul. Ya. Meskipun di sini di cukai itu kita perlu diskusi juga itu Indonesia itu sebetulnya objek cukai atau barang yang dikenakan cukai itu terlalu sedikit. Cuman ada 3 ya, rokok, produk luar tembakau lain sama alkohol. Oke. Nah, di negara lain itu ada yang 20 yang dikenai cukai gitu ya. Ada yang 15, ada yang 4, ada yang 5. Jadi kita sebetulnya bisa meningkatkan pendapatan dari cukai. Tapi ya ini juga perlu dikaji juga gitu ya. Ya, maksudnya perlu dipertimbangkan bahwa cukai itu sebetulnya bukan tujuan utamanya bukan untuk menanggung kesehatan, tapi sebagai pengendalian aja. Ya, tetap sebetulnya kalau dalam prinsip pembiayaan kesehatan kita harus cari sumber dana yang paling stabil, ya, sustainable gitu ya, yang berkelanjutan. Iuran itu salah satunya, tapi supaya mungkin kalau saya berpendapat supaya kenaikan iuran yang nggak terlalu tinggi, mungkin kita harus dorong dengan pendapatan atau sumber lain seperti dari cukai. Yes. Dan memang kalau nggak salah didengar ya kan, harusnya tuh misalnya ya untuk kesehatan kalau diambil dari cukai itu harusnya berapa persen gitu ya, dari sekian berapa persen itu baru diambil tuh kecil gitu ya, secuil persennya itu gitu. Padahal itu bisa membantu menunjang kesehatan di sistem kesehatan di Indonesia. Nah, Oke, Smartizen, kita balik lagi nih, Ica sama Tiwi dan juga Bapak Denny. Kayak nama kakakmu ya? Iya bener. Jadi serasa manggil kakak gitu ya? Nama belakangnya juga mirip, Kurniawan juga ya? Jangan-jangan sebenarnya Pak Denny ini adalah kakakmu? cocokologi. Oke, Pak Denny. Halo, masih di sana kah Pak Denny? Ya, masih jelas nih suaranya? Masih jelas, sangat jelas Pak Denny. Dan Smartizen, ini kita sedang melangsungkan streaming YouTube di channel YouTube ini 106 Dia Untirta. Dan nih pertanyaan dari Smartizen juga sudah mulai masuk ya, berdatangan di Instagram kita ya. Dan Pak Denny, kita lanjut lagi obrolan kita tentang iuran BPJS ini yang naik di tengah pandemi. Silakan, mau Ica mau nanya apa, Ca? Dari tadi kayaknya aduh menarik banget nih bapaknya nih gitu, kayak pembahasannya nih gitu kata Ica. Ayo Pak, karena situasi kayak gini tuh emang semua, tadi juga Bapak udah bilang semua merasakan kesulitan ini akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga emang membutuhkan justru jaminan kesehatan ini, sedangkan malah naik gitu iuran BPJS-nya. Nah, saran atau pencerahan dari Bapak untuk pendengar nih, untuk Smartizen apa gitu terkait fenomena ini? Iya. Sebetulnya kan kalau dari segi sebagai peserta ya, dari JKN, peserta BPJS itu kan kita pilihannya 2. Yang pertama, kalau kita mampu, punya uang, sanggup bayar, gitu kan, iurannya. Nah, sekarang bayarnya kalau misalkan nggak sanggup kelas 1, ya turun kelas 2. Kalau nggak sanggup kelas 2, ya turun kelas 3. Kelas 3 kan sekarang satu bulan itu kan masih 42.000 ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan jajan pulsa itu 42.000 per orang kan satu bulan, saya kira nggak terlalu mahal gitu. Kalau kelas 3 ya. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 itu kelas 1 sekarang 150.000, kelas 2 100.000. Itu mungkin agak tinggi ya, tapi sebetulnya itu juga ukurannya masih cukup murah gitu ya. Jadi kan kalau bayangkan mungkin tadi kita bicara soal rokok ya. Kalau sekarang perokok satu hari satu bungkus ya, satu bungkus udah 20 ribuan lebih. Ya, satu bungkus kalau kita hitung aja paling murah harganya itu berapa? 20.000 ya. 20.000. Iya. Ya, taruhlah kita hitungnya yang rendah aja 10.000 gitu. 10.000 satu bungkus sebulan itu 300.000. Dan itu nggak jadi apa-apa, malah menabung penyakit. Betul. Ngebakar uang kalau kata orang tua. Ya. Coba kalau kita bayar BPJS
itu kalau untuk kelas 3 itu 42.000, itu kan sama dengan 3 bungkus rokok. Betul. Uang rokok 3 hari gitu ya. Dan misalkan ya kadang-kadang orang melihat bahwa kalau kita nggak sakit bayar iuran JKN itu rugi gitu ya. Seharusnya jangan seperti itu. Jadi ini adalah opportunity cost ya, kalau dalam bahasa ekonomi pembangunan itu adalah kesempatan. Oke. Daripada kita sakit terus harus diopname, sekarang diopname minimal kalau kita diopname 2-3 hari itu keluar minimal 3 juta lah gitu ya. Pasti. Ya kan? Kalau keluar dari uang sendiri itu 3 juta, tapi kalau kita bayar punya social security atau seperti KN, kita berarti memindahkan, kalau bahasanya bahasa berani, ini kita memindahkan dari ketidakpastian menjadi kepastian. Artinya gini, kepastian kalau kita nggak punya asuransi, kita kan nggak pasti kalau kapan kita sakit. Dan kalau sakit kita bisa jatuh miskin gitu. Kalau dalam bahasa ekonomi, biaya kesehatan itu biaya yang paling tinggi, itu disebut sebagai biaya yang bisa impoverished atau katastrofik gitu. Impoverished itu adalah, jadi sebanyak apapun kita nabung, kita ngumpulin uang, kalau suatu kali kita sakit itu bisa jadi uang yang kita tabung itu habis untuk biaya kesehatan. Nah itu dengan punya asuransi, dengan punya JKN itu kita sebetulnya memindahkan resiko. Ini kan sakit itu kan resiko, semua orang bisa sakit. Tapi dengan punya JKN itu kita memastikan bahwa kalau ada kita sakit, kita punya harapan atau punya sesuatu untuk menjamin kalau kita sakit pembiayaan. Iya betul. Itu dia Smartisan. Jadi awareness terhadap apa pentingnya kesehatan buat diri terus sendiri juga iuran kan. BPJS ini juga kan ya untuk diri kita sendiri juga gitu. sebenarnya. Ini tunggakannya malah bikin BPJS PR. Yang pertama kan itu bayar. Kalau nggak mampu bayar, nanti kita dapat bantuan iuran dari pemerintah. Iya, Ini itu dia. saya boleh sharing ya. Saya Boleh, Pak. Saya kemarin kebetulan sekolah di Amerika. Saya pernah sakit sekali, sakitnya cuman biasa aja, itu sakit flu, pilek gitu ya. Saya punya asuransi 2 dari sana. Ya, saya dapat dua asuransi. Dan pilek itu di sana mungkin kalau di sini kita pilek itu cukup dengan beli obat warung. 10.000 istirahat. Di sana saya dikasih obat, diperiksa dokter, saya harus bayar $100. Oke. Sejutaan ya? Ya sekali kunjungan. 1.500.000. Ya, itu pilek aja gitu ya. Itu memang karena Amerika itu salah satu negara dengan sistem kesehatan yang paling mahal ya. Tapi itu bahwa makanya maksud saya poinnya adalah bahwa di sana itu setiap orang harus punya asuransi. Kalau teman-teman mau kuliah di Amerika atau di luar negeri, kita nggak bisa masuk ke negara tersebut kalau kita nggak punya asuransi. Dan bayaran asuransinya itu mahal. Saya setahun itu kalau ini kan untuk asuransi itu $1.500 ya. Itu sekitar hampir 17-18 juta gitu. Iya. Jadi coba dibayangkan. Jadi sebetulnya dengan iuran BPJS sekarang seperti itu tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya itu di bawah gitu. Harusnya rata-rata itu per orang bayar, kalau hitungan kami ya, saya pernah punya riset juga. Per orang itu harusnya rata-rata bayar itu udah 350.000 Oke. tahun gitu. Jadi sebetulnya dengan iuran sekarang itu sebetulnya dibanding nilai manfaat yang kita bisa dapatkan, itu sebetulnya iuran itu sangat murah. Oke. Nah, Pak Denny, ini tadi juga Ti sebenarnya pengen tanya kan, Ti tahu kalau Pak Denny sebelumnya ini pernah bersekolah di Ohio University. Ini Ti pengen tanya tentang pengalaman Bapak nih. Kalau misalnya di negeri yang jauh di sana gitu kan, ada nggak sih sebenarnya sistem jaminan yang seperti ini gitu kan? Ternyata tadi sudah dijawab bahwa memang ada asuransi dan harganya pun cukup tinggi gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah oke lah kalau misalnya masyarakat nih ada yang tanya, itu kan tapi jauh Pak, mereka negara maju gitu kan, uang perputaran uangnya pun juga cukup gimana ya, cukup stabil gitu, besar dan lain-lain. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau Smartisan yang bilang, coba Pak tolong digambarkan dengan apple to apple, maksudnya yang negaranya tuh mungkin agak-agak setara lah gitu dengan Indonesia gitu. Gimana nih Pak?
Oke, gini. Ini kan sebetulnya JKN ini kan rejim atau program welfare state ya. Program negara kesejahteraan. Artinya gini, ada beberapa pihak yang bilang bahwa jaminan kesehatan semesta, semua orang ini kan JKN itu niatnya adalah semua orang punya asuransi. Benar. Iya. Semua orang kesehatannya dijamin. Artinya harusnya memang niatnya cita-cita JKN itu seluruh tumpah darah Indonesia gitu ya. Tercover gitu ya. Nah, yang punya KTP Indonesia sakit dimanapun bisa ke dokter, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit dengan gratis. Nah, itu harapannya, niatnya. Jadi universal health coverage. Praktek di lapangannya. Jaminan kesehatan semesta. Dan itu Indonesia. Nah, ini mungkin gini, ada banyak yang bilang bahwa mengharapkan program seperti itu di negara berkembang, di negara yang belum maju kayak Indonesia itu nggak mungkin. Oke, menarik ini. Jadi memang justru Indonesia itu langkah lebih maju daripada negara-negara lain. Negara lain mungkin di negara-negara berkembang, negara miskin itu belum kepikiran punya jaminan kesehatan. Indonesia sekarang perkembangannya cukup baik, sudah 83% ya orang yang masuk ke JKN, sistem JKN. Artinya sudah niatnya 100%, tapi belum, mungkin masih ada 17% yang belum masuk JKN. Nah, ini teman-teman di sini nggak ada yang bapaknya PNS nggak? Ada yang ibu bapaknya PNS nggak? Pensiunan PNS, Pak. Nah, kalau Saudara Ica. Kalau yang bapak ibunya PNS atau aparat polisi, Polri, ya itu sama sekali nggak punya masalah. Karena apa? Bapak ibunya punya askes kan dulu ya? Iya, askes. Betul. Askes itu gratis, semua anak-anaknya dijamin. Betul nggak? Iya, betul. Ya betul kan? Betul. Di sistem yang lama, sebelum ada JKN. Karena askes sekarang tuh JKN itu askes. Iya. Askes itu dimasukkan ke JKN. Dulu yang punya asuransi askes itu hanya pegawai negeri, polisi, TNI, dan pegawai BUMN mungkin ya. Nah, tukang kelontong, tukang warung, tukang sate, apa yang pinggir jalan itu nggak punya askes, dan mereka nggak bisa masuk askes karena bukan orang yang punya upah, bukan orang yang menerima gaji. Nah, sekarang dengan adanya JKN, jangankan orang yang mampu ya, yang bukan PNS, yang mampu, yang nggak mampu pun sekarang bisa masuk askes gitu ya. Jadi itu teman-teman harus berpikir ke sana. Kalau dulu yang peserta askes itu paling cuma 15 juta, 16 juta gitu ya. Ya hanya PNS saja sama Polri, TNI. Sekarang peserta JKN adalah seluruh warga Indonesia. Masyarakat Indonesia. Iya. Semua orang bisa masuk JKN, bisa masuk askes gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi meskipun saya bukan PNS, saya swasta. Tapi saya meskipun swasta, sekarang bisa ikut program askes, program askes yang di JKN itu. Nah, kalau saya punya uang, saya harus bayar. Kalau saya tidak mampu, berarti saya harus dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh negara. Gitu. Jadi kalau dari segi, kalau kita bandingkan lagi, memang JKN ini nggak ada bandingannya dibanding uang. Artinya ini adalah program jaminan kesehatan paling besar di dunia. Pesertanya hampir 200 juta orang lebih. Gitu ya. Nah itu di negara lain nggak ada yang 200 juta orang menanggung gitu. Dan yang kedua juga JKN itu adalah, saya jadi promosi JKN nggak apa-apa ya. Jangan-jangan Pak Denny humas JKN. Enggak juga, tapi memang saya meneliti soal ini itu. Fakta kan, berdasarkan riset betul. Juga ya kan. Iya betul. Sekarang ya maksudnya kalau negara Amerika pun nggak mampu, Amerika yang segitu besarnya begitu ya. Itu masih ada 30% warganya yang nggak punya asuransi. Karena di Amerika itu basisnya adalah asuransi private ya, asuransi swasta. Dan bahkan mahal banget. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya negara berkembang jarang. Mungkin yang paling dekat Thailand ya. Thailand itu punya 100% juga sudah universal health coverage. Jadi nggak banyak sebetulnya negara-negara berkembang, negara yang level dengan Indonesia yang punya program seperti ini. Nah, poin yang lain adalah yang ingin saya sampaikan juga, tidak ada program jaminan kesehatan yang nggak defisit.
Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, semuanya rugi. Ini program rugi karena ini bukan cari untung gitu. Benar-benar. Ini benar. program sosial ya kan? Ya, program Inggris itu NHS itu kan National Health Systemnya ya defisit gitu. Yang lain banyak negara juga, Thailand juga defisit. Cuman masalahnya adalah pemerintah itu punya komitmen nggak untuk menyelamatkan ini gitu ya. Dan sebetulnya ya dengan adanya JKN sebetulnya mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk sektor kesehatan. Oke. Jadi kalau saya yang tidak mendukung kenaikan iuran BPJS itu sama juga dengan tidak menyetujui pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk JKN, karena yang bayar JKN itu paling banyak pemerintah loh. Setuju. Ya, 60%, 70% penghasilan atau pendapatan dari JKN itu dibayar oleh pemerintah melalui iuran bantuan bagi orang-orang yang tidak mampu bayar, dan juga premi atau kontribusi yang dibayarkan untuk membayarkan tadi PNS, Polri, dan TNI. Oke. Yang bayar sendiri itu cuma 16%, 12%. Nah itu dia. Nah Pak Denny, Tiwi sama Ica nih juga penasaran ya, kalau misalnya dari kacamata Pak Denny sendiri nih terkait solusi alternatif ya, yang mungkin kalau misalnya Pak Denny nih sewaktu-waktu ini kita berkhayal nih misalnya ya diberikan otoritas untuk mengubah cara penyelesaian dari BPJS ini, tapi jangan dijawab dulu Pak Denny karena kita akan kasih musik dulu sebentar untuk Smartizen. Bete nih, denger radio ah. Karena dia. Loh, kok liriknya dia semua sih? Hey, emang nggak tahu 106 dia Untirta? Makanya jangan geser ya frekuensinya. Ya, Smartizen, lanjut lagi nih. Ini talk terakhir kita Iya, ya, karena tidak memang mengingat waktunya sudah sudah pukul 5 gitu, nggak sudah berasa ya, injury time gitu ya kalau kata orang anak sepak bola gitu ya. Oke deh, kita langsung sapa lagi deh Pak Denny-nya ya. Halo Bapak. Oke. Halo, Oke. ya. Terima kasih masih Pak, ada. masih setia bersama Tiwi dan Ica di Antar Senja. Oke, Yap. Pak tadi kan sempat ada pertanyaan yang terpotong gitu ya. Nah, monggo Pak dijawab. Dijawab. Atau mau diulang lagi pertanyaannya Pak? Boleh diulang Oke. lagi biar yang dengar mungkin tahu Oke. juga. Biar ingat, kita remind lagi. Boleh, Ci. boleh. Nah ini kalau misalnya ada ada suatu keajaiban seorang Bapak Denny diberikan otoritas penuh gitu untuk mengubah kondisi BPJS ini gitu. Nah apa yang kira-kira akan Bapak lakukan? Atau ini kan juga bisa jadi sebagai masukan gitu ya Iya, untuk pemerintah bener. juga harapannya. Silakan Pak. Mungkin pertanyaannya fokus ke soal pembiayaan aja ya. Karena Oke. sebetulnya Oke. BPJS atau JKN itu ya banyak yang perlu Betul. diperbaiki gitu, sebetulnya. Dan yang harus diperbaiki bukan hanya dari JKN-nya. Karena kan sebetulnya gini, teman-teman harus kita harus pahami bahwa JKN itu sebetulnya lebih banyak ke pembiayaan kesehatan. Karena nanti JKN itu sebetulnya gampangnya itu juru bayar ya, pemerintah ngumpulin uang dari kontribusi dan dari pemerintah dibayarkan ke rumah sakit untuk membayar orang yang sakit. Nah, sementara yang menentukan kualitas layanan yang lain itu juga ada misalkan rumah sakit, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, termasuk itu pemerintah daerah dan juga masyarakat ya. Jadi bukan hanya memperbaiki JKN atau sistem jaminan kesehatan ini tidak hanya dengan memperbaiki JKN. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana kita memperbaiki masalah defisit atau masalah pembiayaan JKN, nah saya kira pertanyaannya tadi yang pada dasarnya kita harus menambah atau memperbaiki anggaran kesehatan itu supaya lebih banyak. Karena yang sekarang
Kenapa defisit? Karena memang anggarannya nggak cukup. Betul. Nah, yang bisa saya lakukan atau yang ini saya ambil dari beberapa penelitian dan juga artikel mungkin yang sudah dibahas oleh para ahli. Itu yang pertama, saya akan fokus untuk sosialisasi tentang JKN. Sosial marketingnya lah ya, bahwa orang harus tahu nih kenapa kita harus ikut JKN dan apa manfaatnya gitu ya. Nah itu karena ada penelitian yang bilang kalau kita bisa menggunakan 1 triliun untuk untuk sosial marketing JKN, itu bisa iuran itu bisa naik 10 kali lipat, jadi 10 triliun gitu ya. Nah itu, jadi kan sekarang mungkin teman-teman juga lebih kenal BPJS-nya daripada JKN. Sebetulnya BPJS itu kan lembaganya, JKN lembaganya. Nah itu yang akan saya lakukan. Pertama, berarti masyarakat harus paham benar-benar kenapa kita harus ikut JKN. Nah yang keduanya, fokus juga kepada upaya preventif, pencegahan kepada masyarakat. Memang ada kecenderungan setelah eranya JKN, jadi pemerintah itu fokus ke JKN-nya, ke ngurus defisitnya, ngurus rumah sakit, sementara program-program tadi mungkin ada teman tadi siapa yang Ica apa siapa yang aktif di gerakan pengendalian rokok ya. Itu hal-hal seperti itu, promosi kesehatan masyarakat sebetulnya harus kita dorong lagi. Istilahnya kita cegah masyarakat supaya sakit dengan promosi kesehatan masyarakat. Upaya preventif lah begitu ya. Ya. Nah, yang ketiganya yaitu saya akan naikkan cukai rokok. Saya akan minta pemerintah untuk menambah objek cukai, bukan hanya rokok, tapi misalkan cukai plastik, makanan-makanan cepat saji, atau makanan-makanan berkarbonasi ya, minuman berkarbonasi, minuman berpemanis, yang bikin masyarakat nggak sehat itu harus kita cukai, harus kita tarik bayaran supaya mereka juga ikut bertanggung jawab. Betul, ada sisi tanggung jawabnya gitu ya, benar. Ya, itu mungkin 3 hal ya yang akan saya lakukan gitu ya. Selain juga mungkin yaitu pemerintah harus fokus juga atau berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan promosi hidup sehat dan melindungi masyarakat dari zat-zat yang berbahaya. Oke. Nah itu tadi, itu bisa jadi sekaligus gitu ya, Ca ya. Pesan untuk pemerintah siapa tahu nih gitu bisa mengadop ide-ide dari Pak Denny. Nah, sekarang tadi Ca juga udah ini kan, ini kalau misalnya sebagai warga harus menyikapinya seperti apa gitu, karena memang sekarang ini jadi pro kontra di masyarakat gitu ya kan. Nah, terakhir nih Pak Denny, kita mau minta mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk smart citizen dan masyarakat di luar sana yang masih belum legowo lah gitu ya, atau ya dengan kenaikan iuran BPJS ini. Silahkan Pak. Ya, kalau buat netizen atau semua peserta JKN, saya pesannya satu, bahwa ini adalah salah satu kontribusi kita kepada masyarakat. Jadi semua orang seharusnya memang ikut gotong royong ya menjadi anggota JKN, supaya tadi cita-cita jaminan kesehatan semesta, semua orang tercover biaya kesehatannya itu bisa terwujud. Nah, kalau kita punya kelebihan, kita mampu, ya bayar kontribusinya. Kalau misalkan mampu kelas 1, kelas 2, kalau misalkan berat ya kelas 3 juga nggak apa-apa. Bisa seperti itu. Dan yang keduanya mungkin ya kita harus juga sebagai terutama nih smart citizen ya. Yang smart itu kita harus berpihak atau memiliki sikap yang pas. Misalkan soal JKN, kalau kita yang orang-orang smart mungkin kita bisa bersikap sesuai dengan informasi yang ada. Jangan mentang-mentang menolak atau membuli JKN-nya gitu ya. Mungkin mudah tersulut gitu jadinya ya. Kasih solusi atau kasih ide berdasarkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, saya kira sih banyak yang terlalu fokus atau yang nggak fokus. Tadi contohnya lah ya, kita 42.000 bayar 1 bulan kalau rokok atau kalau pulsa gitu ya, merasa nggak keberatan. Padahal ini untuk kesehatan, itu untuk soal lebih butuh. Ya, ini soal hidup mati dan soal kualitas hidup kita. Kalau orang nggak punya kesehatan, orang nggak bisa sehat, ngapain punya uang gitu. Dan ngapain hidup gitu. Iya, seperti itu. Ini kualitas hidup. Terima kasih Pak Denny sekali lagi. Tiwi sama Ica mengucapkan ya, karena ini tersanjung sekali.
bisa meluangkan waktunya untuk kami, untuk Smartizen juga nih Pak Denny di sela-sela kesibukan. Sehat-sehat selalu Pak Denny. Sehat-sehat sama. Salam buat semuanya ya. Iya, Salam juga untuk keluarga. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore. Oke, Smartizen itu tadi perbincangan Tiwi dan Ica dengan Pak Denny ya, dan tadi seru banget ya Smartizen, bisa dan banyak banget hal-hal yang menjadi refleksi diri juga gitu ya untuk kita para pengguna BPJS yang mungkin dalam tanda kutip nih belum legowo gitu dengan roller coasternya dari iuran kenaikan BPJS ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya ini memang untuk kepentingan bersama, tapi juga mungkin dari pemerintah bisa dipertimbangkan kembali, digodok lagi lebih matang agar masyarakat ini jadinya win-win solution gitu ya, baik untuk pemerintah dan juga masyarakat. Jadi nggak ada yang merasa keberatan, berat atau sebelah apalagi gitu dirugikan gitu ya, Cak ya. Oke.